Oh, makanya ini kali ya Mas Haji, pantesan kalau komika-komika gitu, mereka yang diungkapkan kan banyak keresahan-keresahan gitu ya, kayak banyak juga kayak kegagalan-kegagalan, tapi ketika dibawa ke komedi, ya itu membuat interaksi malah orang lain malah jadi terhibur gitu ya. Sekecewa itu sampai males makan tuh ada, ternyata gitu, ternyata ada. Dulu tuh nggak make sense di pikiran saya, kayak apa orang ya sedih sama lapar kayaknya beda dah gitu. Iya kan? Baik gitu, maksudnya nyebelin, sebel gitu kalau ada orang yang tiba-tiba disyukurin aja ya kegagalanmu itu ya. Sebelum situ ya kan? Itu kayak tarik dengan kan pengalaman pertama. Tahu apa gitu ya. Iya kan? Oke, kita mau undang Sadana Agung. Yang katanya anak dusun, yang sekarang sudah menjadi anak kota. Bener, Sadana Agung. Ayo Lur. Selamat datang. Tepuk tangan dulu buat Sadana Agung. Silahkan. Monggo. Masuk, naik ketok pintu dulu. Udah. Oh, silakan. Silakan. Salaman dulu biar gak selek. Yuk. Gitu. Sadana duduk, kita turun. Nah, gantian. Loh, beda budget. Oh iya, kalau budget. Bener, jangan duduk. Sekali lagi buat Sadana Agung. Luar biasa. Ini ayam ya, pengusaha ayam ya? Sabana Agung. Wah. Sungguh mind blowing teman-teman. Sungguh. Kaget ya. Kaget loh. Udah disiapin itu ternyata dari punya 2 hari lalu. Oh. Udah riset ya. Udah 2 hari itu lalu. punya saya. Kirain bukan. Cenderung baru tahu juga. Oh gitu. Iya, gitu. Mbak Ini disapa dulu. Kanca Aji. Wih. Wih, kalau aktor beda ya Mas ya. Oh iya, aktor langsung menjiwai. Coba sebutin film-filmnya. Aduh, kebanyakan. Aduh. Terakhir filmnya yang laku banget Gagu tapi Mas ya. Iya. Ganti topik aja ya, topik bahaya ya. Buat Di sini netizen nonton bahaya. agak lain, boleh tepuk tangan. Belum nonton, boleh tepuk tangan. Oh gak ada. Kok bisa? Kok bisa lo nonton? 9 juta masa. Gak lihat acting saya berarti. Acting jatuh itu. Ya ampun, ngapalin dialognya lama itu. Tapi jatuh. Ngapalin jatuh, ya jatuh. Astagfirullah. Oke. Halo semuanya, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya pakaiannya kayak berusaha rapi. Betul. Tapi setelah tadi ngaca, kayak kajian. Kayak bener juga. Enggak. Ini bajunya begini-begini. Tapi Mas Haji juga sama lagi. Iya gak apa-apa. Ini bebas. Kemarin kan maunya merah katanya. Gitu. Sempet tongkrongan. Sempet dibohongin Mas Haji tapi. Gimana dibohonginnya? Kemarin Mas, besok dress code-nya merah menyala. Wih, kos kaki saya merah sih. Udah diwakilin dia. Ini terus saya sempet kayak. Kan ini merah muda. Merah. Loh, kamu sendiri yang enggak dress code. Di dompetnya banyak yang merah. Masuk lagi dong. Iya. Sama di rapot. Wah. Tapi pernah punya rapot merah dalam karir? Sejujurnya belum pernah sih. Puji Tuhan, alhamdulillah. Karena ballpointnya habis. Ballpointnya gurunya gak ada. Biru, dapet yang biru. Biru. Sejujurnya agak kaget sama tema hari ini ya. Yang adalah karena kan kegagalan. dibilangnya kan kegagalan. Betul. Sementara kesuksesan lagi datang-datangnya. Saya kan. Berat. Filmnya Sadana itu. Kan menyala bangku. Agak malu ya. Minta tolong dipot. Filmnya Sadana itu kalau dibikin list, sampai bawah sini. Ya karena Streamless sekali. Ya karena fontnya gede-gede kan Mas. Iya gak muat. Kamu inget gak kamu di episode berapa podcast Pulinan Selaras? Belum justru. Belum. Ya Allah. Ini perdana di sini. Luar biasa. Karena sibuk. Sibuk bener. Oke. Mungkin Sadana itu sejak 2018.
Lama banget belum COVID. Belum ada ya. Belum ada. Ketemu sama Iwet aja belum tuh tadi. Ini ulang tahun keberapa sih? Ini ulang tahun pertama Rafathar ya. Oh bukan ya. Apakah mungkin itu menjadi salah satu momen kegagalan Pulinan Selaras belum mengundang Sadana Agung? Iya, pada orang sukses. Betul sekali. Makanya ini perdana. Ngobrol sama Sadana. Perdana ngobrol sama Sadana. Cocok. Tadi Mas Aji udah memperkenalkan adalah orang dusun yang apa tadi Mas? Sudah jadi anak kota. Nah, iya. Jadi kan posisi gini ya Mas. Wes. Beda, oke. Duduk Vincent ya. Kayaknya gak pulih dan gak selaras. Iya. Iya, sekarang kan lagi merantau sekarang. Lagi bener-bener lah merantau ke Jakarta. Dulunya tinggal di? Tadinya di Deresan dan di Salatiga. Dapat 7. Salatiga. Masuk selama gak apa-apa ya? Seluruh abang Gojek mengatakan setiap kali naik asal dari mana Mas Salatiga? Oh bener 7. Iya. 2 juta rupiah. Kelihatan generasi tuanya saya. Ini untuk informasi aja, Salatiga itu soalnya 41 ya. Banyak banget. Jadi 38 betul. Oh gitu, bukan bener 7 ya. Bukan betul. Dikoreksi. Tapi gimana itu perjalanannya bisa mengklaim juga dari dusun terus sampai kota gini? Gak tahu ini lagi kayak, saya mau bilang masih anak dusun kok sekarang golf gitu. Golf. Takut banget gua. Luar biasa sekali ya. Golf loh. Gimana coba swingnya gimana? Golf itu yang gini deh. Golf itu yang gini. Ini joget ya jadinya. Ini orang kota norak-norak. Hiburan orang kota ngeliat sawah loh Mas. Ini lebih ke joget sule. Yang gini-gini tuh bukan. Bukan itu badminton Mas. Oke. Golf itu yang aduh. Olahraga orang kaya Mas. Iya. Meskipun saya setelah main ya, setelah menekuni hobi itu, kayaknya belum sekaya itu sih. Mulai berasa mahal dan menguras dompet ternyata. Betul. Seminggu berapa kali golf? Seminggu enggak yang rutin banget, paling seminggu sekali aja. Keren, seminggu sekali. Ya buat ngobrol sama kolega gitu. Koleganya siapa aja kalau boleh tahu nih? Kolega ya? Belum ya. Belum. Sendirian, berarti golfnya sendirian? Arbani Aziz kan. Keren. Mas-mas yang brandingnya religius itu. Tiba-tiba diomongin Ban, sorry Ban. Tapi sulit gak sih untuk peralihan dari dusun tadi ke kota sampai akhirnya filmnya 9 juta ya Mas Aji ya. Mau di-invite ke Pulinan Selaras susah ini gitu aja loh. Habis selesai syuting loh. Apa? Pabrik garam. Pabrik gula. Sorry. Sudah shoot berapa film kan ini. Sudah ditabung dulu filmnya. Sampai 2 tahun lagi kelihatan filmnya. Bukan. Ini apa sih asuransi? Pengennya Mas. Oke. Ya sebenarnya transisinya agak lain ya. Branding terus nih. Belum apa ini tadi? Bener. Jadi kosong. Cuman kecewa gak sih kalau narasumbernya kayak gini? Minum maaf ya. Ngombe. Yo. Oh, yo. Nih minum ini, nih minum aja lucu nih pasti habis ini nih. Lucu ini? Ya. Wah. Punchline terus. Piye. Ngobrol kayak nang Mandan Kentir wae. Iya. Nah itu. Di Mandan Kentir gimana? Jadi perjalanan dari dusun ke kotanya. Kayaknya tuh saya malah orang yang kalau di dusun dikira orang kota. Kalau di kota dianggap orang kampung. Jadi saya tuh kan dulu kecil tuh tinggal di Salatiga. Jadi papi itu. Mesti ngomong papi tuh gua. Papi ai. Ada yang ini ya. Kurang gitu loh. Saya tuh papi sama ibu. Jadi memang ini bener nih, serius. Bener. Membedakan serius dan gak enak. Orang kok gak mau percaya sih. Orang beneran
Ibu. Beneran papi sama ibu? Papi dan ibu. Oke. Memang panggil dia itu ini beneran gak bohong. Oh oke. Dari kecil beneran. Dari kecil oke. Jadi papi Ai itu. Kan gue diulang di callback. Iya bener. Enggak. Mas-mas tapi mas-mas pik gitu. Iya bener. Jadi papi you. Papi tinggal di Salatiga. Terus ibu tuh orang dusun. Tinggal di deresan itu. Oke. Dua-duanya udah punya rumah sebelum menikah. Keren. Ya emang kan dari keluarga yang cukup berada kan saya kan. Keren banget. Berada dalam situasi. Berada dalam situasi kayaknya gagal. Dalam situasi yang tidak berada. Terus sempat tinggal di Salatiga. Setelah begitu TK memutuskan untuk pindah ke dusun karena ibu itu ngajarnya di dekat dusun. Papi tinggal dan kerjanya tuh di dekat rumah yang Salatiga. Sehingga akhirnya diputuskan biar papi yang pulang pergi, ibu yang deket. Oke. Biar papi yang jauh lah, maksudnya yang perjalanannya lebih jauh, ibu yang deket. Terus begitu pindah ke dusun. Kamu di Salatiga atau di Deresan? Akhirnya saya ngekos itu kecil. Oh wow. Di tengah-tengah. Kecilnya ngekos. Ikut dong. Dia kan bingung ya teman-teman. Dia pasti ikut. Papinya di Salatiga. Bentar. Salatiga di sini, papi di sini. Papi. Iya. Terus ibu kan dusun. Ibu kerjanya di dekat Deresan. Nah, terus akhirnya ketemunya di mana? Papi sama di tengah-tengahnya di Pulau Jawa. Mas ini bukan CODHP. Kenapa? Kesannya mau ketemu di tengah banget. Ketemunya di DC Cakung ya. Waktu itu emang papi sama ibu ketemunya di Facebook. Jadi ngajak COD dia. Ternyata kurir. Bukan ya. Oke, kamu ikut. Iya, papi sama ibu ngajak tinggal di dusun. Oke, di dusun. Saya ikut. Entah kenapa tetangga dan anak-anak di dusun itu ngelihatnya jadi anak kota nih. Oh. Jadi semua orang di dusun itu kalau ketemu saya berbahasa Indonesia. Oh. Benar. Padahal di kampung ini semuanya bahasa Jawa. Saya pun bisa bahasa Jawa, tapi teman-teman kalau ngobrol langsung, Mas Diana kalau berusaha banget. Berusaha banget karena kosakatanya nggak banyak. Iya. Terus kayak kalau ini karena tadi soalnya waktu banyak tuh kata penghubung di situ penghubung kan. Semua. Iya kan. Maksudnya saya juga berusaha kayak udah gak apa-apa basa Jawa wae. Aku yo iso basa Jawa. Mas yo kagok yo iso aku. Tetap digituin tapi ya. Dan itu sampai gede. Sampai gede tuh orang-orangnya ke saya pasti bahasa Indonesia. Kayaknya juga gara-gara saya ke ibu bahasa Indonesia. Ke orang tua bahasa Indonesia. Karena ada rasa kalau di Jawa itu kan ada Jowo Kromo, ada Jowo Mokonya, ada kasarnya. Beda. Ini gimana ini? Ini satu hari satu fakta ini. Oh iya betul. Gimana? Betul. Kalau ke orang tua kan harusnya kromo. Kromo inggil. Kromo alus. Kromo aja boleh. Gitu. Bentar saya di tengah-tengah jadi orang Sulawesi bingung nih. Di apit orang Jawa. Ya, terus. Santai wae Ci. Iyo. Mengerti kita. Iyo. Ya, terus kromo. Kalau teman ini mic-nya kelihatan stres ini. Mic-nya stres. Maaf. Kalau ke teman-teman kan bahasa Jawanya yang kasar kan nggak apa-apa. Ya. Sementara saya ngerasa kalau ke orang tua pakai bahasa Jawa kasar kayak nggak menghormati, nggak mau ada rasa nggak menghormati, nggak enak. Kalau ke orang tua pakai bahasa Jawa yang halus kok kayak berjarak, kayak nggak kenal gitu, kayak ini apa? Dia masih mendalami karakternya itu ya. Oke, dan itu berlangsung sampai akhirnya ke orang tua bahasa Indonesia supaya nggak ada rasa terlalu kasar, nggak ada rasa terlalu berjarak. Amannya gitu ya. Jadi di rumah bilingual. Keren. Bener sih. Ibu ke saya tuh bahasa Jawa, tapi saya ke ibu bahasa Indonesia supaya tetap ada rasa menghormati tapi nggak berjarak. Oke. Nah itu kayaknya yang dilihat orang-orang, ini mah orang kota. Ini mah ke orang tua aja bahasa Indonesia. Itu waktu kecil kan Dan. Nah, sampai sekarang masih. Waktu di deresan itu. Betul. Penasaran Dan. Sekarang ini ketika kamu di Jakarta,
karena aku ini ngalamin ini. Kamu ngalamin nggak? Apa tuh? Pengalaman yang mungkin dialami oleh orang-orang perantauan dari Jawa ke Jakarta, ngomong lu gue. Oh iya bener, aneh lo Sampai guenya. sekarang gitu. Coba mas. lu tadi makan apa lu? Gue tunggu di ego-egoan itu ya. Gue tunggu di ego-egoan, ada perapatan. Iya. Mas, Tetap. Gimana? lu kurang nongkrong. Gokil. Gitu. Jujur gua hero, Gue Sarong. Jadi ini momen ini tuh kegagalan dalam berkomunikasi jadinya ya. Aku ada momen di mana waktu itu malah mulai waktu kuliah. Kuliah di sekolah UGM di Jogja. Tapi banyak mahasiswa-mahasiswi yang dari Jakarta. Oke. Bahkan aku sebagai orang yang bisa bahasa Jawa, beberapa temanku yang bisa bahasa Jawa, itu minder. Oh. Ada di Jogja loh. Tapi circle-nya memang anak-anak Jakarta. I see. Sehingga kami yang berusaha untuk masuk ke dalam circle pertemanan itu, kami effort sekali untuk bilang lu gue. Berusaha mengimbangi teman-teman pendatang. Itu di Jogja gitu. Oke. Terus waktu di Jakarta juga seperti itu di awal-awal. Tapi sampai di titik yang bodoh amat. Akhirnya ya udah jadi diriku tetap sendiri aku aja. Kamu aja. Nah, ya. Betul. Saya dan sebagainya gitu. Sama persis ngalami juga sih Mas. Ada yang ngalamin juga di sini, ada yang perantau mungkin? Ada tuh, ada di belakang sana, ada kayak gitu ya. Kekeh aja kan bahasa, ya udah aku kamu aja nggak apa-apa kan. Iya. Mungkin nggak persis. Tapi aneh ya. Ya buat orang Jakarta kan kalau aku kamu kayak sudah. Kita ada apa nih? Iya. Baper loh. Iya. Gitu. Beberapa sih emang langsung datang terus kayak, sorry Dan kita gak segitu kan. Kayaknya kita belum sampai di tahap itu deh. Gitu. Gitu. Kamu gitu kan. Iya. Itu momen gagal juga sih. Benar kan? Karena saya di Jakarta awal-awal juga ketemu teman-teman tuh awal-awal tuh waktu nongkrong. Beberapa kali tuh mereka ketawa. Mereka ketawa terus, apa kalian tuh ngetawain apa sih gitu. Terus ada yang bilang gini, Dan kamu bisa gak sih ngomongnya gak medok kata dia. Oh oke. Terus emang aku medok banget ya. Emang aku medok banget maksudnya ya. Aku Tindaknya medok ya kan. Iya aku saya gak merasa soalnya Mas. Gitu. Tapi ternyata ya itu tadi. Kalau di kampung dilihat sebagai orang kota. Di kota dilihat sebagai orang kampung. Ada bingungnya juga. Jadi dari bingung-bingung itu terus merasa kayak ada dalam tanda kutip kegagalan dalam berkomunikasi karena jadi ada kesulitan gitu kan ya Mas ya. Iya diterima dalam circle gitu loh. Circle diterima dalam circle tapi ada juga circle yang akhirnya membuat Mas Dana tadi bercerita tapi tiap kali aku ngomong orang jadi pada ketawa. Apakah itu yang membuat kamu masuk suci? Oke terima kasih teman-teman. Iya. Acara sudah selesai, terima kasih. Gagal lagi dalam berkomunikasi ternyata. Ini kalau mau dipakai bahasa Jawa gak apa-apa Lur. Saya kalau ngoceh agak panjang. Oposisi cowok ya. Kalau ngoceh agak panjang begitu ada kesempatan dead air. Terus kosong banget ya. Kayaknya itu sebenarnya iya sih Mbak. Ada komedi itu jalan untuk masuk karena ngerasa gagal dalam pergaulan sebenarnya Nah. Dulu tuh waktu kan SD SMP di dusun. SMK baru pindah Salatiga. Mungkin Salatiga juga yang bukan yang kota banget sebenarnya. Tapi ketika pindah ke Salatiga itu ngerasa ada gap banget. Saya tuh di dusun kan gak main game online ya. Sementara begitu masuk SMK itu teman-temannya udah game online. Terus sepatunya bermerek kayak DC, Macbeth dulu, Macbeth, ada DC gitu-gitu kan dulu kan secara ada kayak merek-merek distro gitu kan. Iya. Saya sementara yang dari dusun kayak apa ya? Ini mah harusnya yang masih ngetren Homipad saat gitu. Tapi kenapa teman-teman udah yang kayak oh ini nggak segaul itu gitu. Ini bisa nyala loh. Saya zaman dulu ada ya? Zaman dulu. Iya. Bisa nyala. Sekarang masih enggak ya? Ada yang pakai sepatu menyala di sini? Enggak. Bahkan ini waktu dibeli ada hadiah Beyblade-nya. Kenapa? Masa ini gak cukup ngetren sih? Ternyata enggak. Saat itu kayak ada culture shock-nya gitu ya.
dari dusun pindah ke kota, terus ada rasa di mana mindernya tuh jadi nggak gampang relate kan sama obrolan teman-teman kan. Benar. Kayak teman-teman ngobrolin game online, teman-teman ngobrolin fashion, terus ketika kayak jadi nggak punya temen ngobrol. Tau gak sih kayak sampai ketika kita lewat tuh terus dia kayak kayak diomongin gitu ya rasanya ya. Udah mah dia begini saya lewatnya di sana. Jadi kan kelihatan gitu ya. Enggak gini ya. Harusnya janjian dulu. Iya benar. Iya harusnya janjian dulu. Karena nanti kamu lewat sini aku ngomong gini. Saya juga kayak salah. Saya bilang. Cuman seminder itu saat itu saya ngerasa gak diterima itu. Sehingga terus mikir ini saya masih 3 tahun nih sekolah di sini. Gimana nih caranya saya supaya bisa masuk di pergaulannya. Akhirnya komedi ternyata jalurnya. Saya jadi lebih banyak ke Banyol. Dulu tuh cara paling mudah karena ngobrolnya di itu gak relate. Di pergaulannya gak relate. Akhirnya kayak ini tadi nyombong-nyombong gak pantas aja. Nyombong-nyombong gak pantas. Jadi papi aku tuh kan gitu-gitu tuh. Orang-orang kayak gitu-gitu kan. Kayak gak pantas lu. Jadi ada interaksinya. Akhirnya jadi terbuka. Dikit-dikit kebuka. Jadi akhirnya komedinya jadi makin terasah karena ada keperluannya kan. Keperluannya kan mau fit in. Diterima. Iya mau diterima di situ. Sehingga makin seru ngebanyolnya. Saking serunya kebanyakan temen sampai jadi ketua OSIS. Oh keren. Dari orang terpinggirkan jadi ketua OSIS. Betul. Basicnya gara-gara ngerasa gagal di pergaulannya. Ngerasa gagal untuk bisa fit in. Mungkin kalau dari awal udah diterima mungkin akan tengah-tengah aja biasa-biasa aja ya. Oh makanya ini kali ya Mas Haji, pantesan kalau komika-komika gitu mereka yang diungkapkan kan banyak keresahan-keresahan gitu ya. Kayak banyak juga kayak kegagalan-kegagalan. Tapi ketika dibawa ke komedi ya itu membuat interaksi malah orang lain malah jadi terhibur gitu ya. Itu salah satu cara untuk coping kegagalan gitu kali maksudnya Mas. Jadi dibawa ke ranah komedi gitu. Iya tapi juga perlu waspada. Nah. Ya tadi menegaskan atau menekankan apa yang disampaikan Dana, tapi perlu waspadanya adalah jangan sampai itu sepenuhnya jadi pelarian. Tidak terus memulihkan benar lukanya kan. Luka entah itu kecewaan atau mungkin merasa dipinggirkan atau apapun itu, kepahitan atau keresahan itu, luka itu, terus komedi, tertawa itu menjadi pelarian sepenuhnya. Nanti jadinya kayak Joker. Hanya tertawa aja pokoknya serba takut saya. Bener. Ya gak apa-apa. Manusiawi. Bener. Oh iya jadi Joker bahaya. Makanya ada pertanyaan gini, pernah saya itu ditanya, Mas kenapa ya kok orang-orang yang hidupnya itu komedi itu kok ternyata kehidupan nyatanya begitu dark gitu ya. Begitu gelap sekali. Ya karena karena sebenarnya tertawanya itu sebaiknya setelah benar-benar berdamai dengan lukanya. Berdamai dengan luka baru tertawa. Tapi sebagian orang justru belum berdamai tapi udahlah pokoknya hajar aja dengan tertawa gitu. Hajar aja dengan komedi gitu. Sehingga ya tertawa tampaknya di permukaan tertawa tapi mungkin di dalamnya begitu terluka. Gelap ya. Begitu luka sehingga di momen tertentu itu jadi kayak rasanya perih sekali. Dan bisa jadi di momen yang sangat perih itu memicu hal-hal yang sebenarnya berbahaya gitu. Tapi kalau di stand up sih saya ngerasanya karena udah selesai sih. Tapi kalau di benar tadi kan karena saja udah selesai. Aku juga suka lihat stand up comedy. Terasa kok sebenarnya penonton. Ini dia bawain komedinya memang beneran sudah berdamai atau hanya sebatas pelampiasan show gitu. Gimana cara berdamainya? Wis. Bener dong. Iya dong. Piye. Mas, sebentar. Tadi saya udah ada tismu. Saya juga ada. Kok saya nggak ada? Aduh. Iya. Punya nggak? Ngambil tadi dari tempat kopi. Ini aja masih saya baru pakai sekali.
Dibagi-bagi ya. Dibagi ya. Tapi iya loh, karena kalau tadi berarti kan divalidasi sama Mas Aji gitu. Jangan sampai itu jadi pelarian. Berdamai dulu, kemudian kita bisa membawa itu ke ranah komedi, diketawain aja. Terus dari Mas Dana juga bilang kalau iya udah berdamai, kemudian makanya bisa dijadikan komedi. Gimana berdamainya? Atau mungkin sebelum itu boleh ya kok ini. Boleh dong, boleh. Dalam hidupmu selama ini, apa satu kegagalan yang menurutmu, wah ini gak enak banget. Saya posisi sekarang sejujurnya ada banyak kan mas sebenarnya ya. Ada rasa yang gagalnya sampai iya gitu yang beberapa tuh yang sampai beneran ngerasain oh ini ya rasanya gagal, sekecewa itu sampai males makan tuh ada ternyata ada. Dulu tuh nggak make sense di pikiran saya kayak apa orang ya sedih sama lapar kayaknya beda dah gitu. Iya. Makan aja sesuatu yang lain ya. Tapi ternyata memang ternyata dari pikirannya itu ternyata bikin selera kita hilang tuh ya beneran terjadi gitu. Boleh cerita nggak mungkin satu yang saat ini udah sembuh juga sih. Alhamdulillah. Kegagalan paling yang mungkin saat ini masih relate adalah di film mas. Saya ngerasa film pertama saya, bukan filmnya yang gagal ya, tapi saya ngerasa memerankannya gagal. Gitu. Satu film pertama judulnya Security Ugal-Ugalan. Oke. Bareng Om Indro Warkop, bareng Bang Aco, sutradara agak lain, bareng Bang Lolo, bareng Alex Sakis sama Dimas Beck apa? Dimas Beck sama Dimas Kiper apa saja. Ada Beck ini bola jadinya. Saya setelah tengok banyak yang perempuan ternyata. Kenapa ada jokes bola di sini ya. Oke. Kalau saya di saat itu habis beres Suci Kompas TV, terus dapat tawaran film. Itu sebagai pemeran utama. Film pertama pemeran utama, budgetnya kecil, nggak usah sampai situ ya. Nggak usah. Belum. Nggak apa-apa. Masih murah saat itu masih murah. Saya aja tuh baru memahami kalau itu tuh saya peran utama itu di tengah-tengah syuting. Saking nggak expect-nya gitu. Jadi kayak aku syuting tiap hari ya. Oh peran utama ini. Di awal nggak tahu. Enggak. Dan ketika main ya main-main aja. Kayak ya udah ikut skripnya, ketemu senior, oh iya bang, apa gitu. Ketemu kru-krunya kan pada ramah-ramah kan. Mas Dana apa butuhnya? Enggak usah mbak, makasih gitu. Lalu makan ini mas, enggak usah, makasih gitu. Oh enggak usah terus nih. Lapar. Ini ternyata fasilitas saya kira bener kan. Bener-bener yang gak ngerti bagaimana habitnya karena gak pernah ada project. Belum. Cameo gak pernah, figuran gak pernah. Syuting tuh gak pernah. Jadi kayak begitu main film gede terus ya udah kayak nunduk ikut. Setelah tayang hasilnya banyak yang suka, tapi kritiknya juga pedes-pedes yang datang gitu. Kayak wah yang ini kayak gak bisa main gitu, ada gitunya. Terus ada satu DM yang bagi saya terus jadi bikin ganggu banget lah ya. Ganggu banget. Yang sampai gak bisa makan itu. Sampai gak bisa makan. Sampai sempat gak mau main film lagi. Wow. Gara-gara DM itu. Gara-gara DM itu. Ya kita undang ini yang DM. Iya benar. Benar kita. Yang DM. Biar ini ada. Jangan mari. Ada. Mana? Yang DM. Ada. Langsung. Ngomong langsung. Banyak mau. Apa? Kalau boleh. Saya lupa objeknya apa saya lupa. Tapi dia bilang gini. Kau tahu apa yang wakat? Kalau apa lo mas? Kau tahu apa yang lebih busuk dari ini? Actingmu di film ini. Jadi kayak gitu terus mundur. Ini kayak wah kayaknya gak bisa deh aku main film. Karena sebelum film ini mas, saya hobinya kan nonton film. Hobinya mengkritisi film kayak apa nih mainnya jelek banget gitu.
Karma. Begitu main saya jadi orang itu. Iya. Saya terus akhirnya kayak bilang ke manajer sampean kayak Mas aku gak mau lagi dia ngambil film gitu. Kayaknya aku gak bisa dia main film. Oke. Tapi ternyata manajer cerita ke teman-teman. Dulu kan saya deketnya sama Bang Jegel sama Ardi Terwana. Satu kosan juga sama mereka. Satu season terus satu kosan juga. Bahkan saya sekamar sama Bang Jegel saat itu. Waktu awal-awal merantau Jakarta. Iya. Terus ternyata manajer cerita ke mereka. Akhirnya mereka yang datang. Menghibur. Ya. Dan ini tuh experience pertama. Ya. Jadi gagal tuh wajar. Jadi kok mau datang langsung keren kok siapa emangnya. Terus mereka yang gemes adalah saat itu mereka belum syuting film. Jadi mereka terus bilang gini, kesempatan kayak gini tuh gak dikasih ke semua orang tahu gitu. Jadi kalau ada manfaatin, sikat. Terus tetap sedih. Maksudnya terus akhirnya kayak oke. Jadi pelan-pelan oke deh dipahami dulu deh kayak gimana situasinya. Akhirnya ya udah ngambil film tapi yang perannya pendek-pendek kayak cuma cameo 1 scene 2 scene gitu untuk adaptasi lagi dulu kayak gimana sebenarnya gitu. Berarti dari kegagalan kita belajar ya Mas Haji ya? Iya, kegagalan itu sebelum situ ini aku tadi tuh tertarik dengan itu kan pengalaman pertama ya. Iya. Dan yang gak akan mungkin bisa baik. Iya. Itu salah satu prinsipku juga bahwa pengalaman pertama apalagi ini juga syukuran tahun pertama. Saya dalam hati gini, ya pengalaman pertama itu mesti berantakan. Mesti berantakan. Karena kalau tiba-tiba langsung tertata rapi semua, tetap sempurna semua, malah aneh gitu. Jadi itu sebuah hal yang wajar. Namanya pertama, ya berantakan gitu. Dan apakah kegagalan itu memberikan pelajaran? Kegembiraan memberikan pelajaran. Cuma dangkal gitu. Ya gitu-gitu aja. Nah, tertawa, hurik. Tapi pernah gak teman-teman bertemu dengan orang yang mengalami kegagalan yang begitu dalam? Pasti ambience-nya berbeda gitu. Kayak caranya dia ngomong berbeda. Terutama sorot mata ya. Saya itu diajarin di psikologi. Sorot mata itu adalah tidak bisa susah untuk direkayasa, susah untuk tipu-tipu gitu atau dibuat-buat gitu, susah. Kayak ketika saya melihat orang gitu biasanya saya lihat sorot matanya, saya sedikit banyak bisa tahu oh ini orang pernah mengalami kegagalan yang cukup dalam, mungkin kesedihan yang cukup dalam. Maka kembali ke konteks tadi, iya kegagalan itu justru kita perlu apresiasi, perlu kita syukurin. Tapi memang di awal kegagalan seperti Dana tadi alamin, nyebai gitu, maksudnya nyebelin, sebel gitu kalau ada orang yang tiba-tiba disyukurin aja ya kegagalanmu itu ya kan? Itu kayak toxic positivity. Tahu apa iya kan? gitu ya? Iya kan? Iya nggak apa-apa gitu kalau di saya gitu, saya memberi ruang untuk ya nggak apa-apa sedih aja dulu. Kamu mau mengumpat, kamu mau sebel banget dengan kegagalan itu ya take your time gitu. Tapi pada akhirnya kamu akan menemukan celah bahwa sesuatu yang pahit itu pasti ada sisi manisnya. Karena gimana pun juga setiap momen itu selalu mengandung positif dan negatif. Bahkan hal yang positif ketika kita gembira gitu, itu sebenarnya mengandung sisi negatif. Kayak batu baterai. Ada plus minusnya. Plus minusnya, oh iya benar-benar. Supaya bisa memberikan daya, ya plus minus ini akan selalu ada. Demikian juga hidup ini. Hidup ini berdaya buat kita karena selalu mengandung plus dan minus. Gak bisa plus terus, gak bisa minus terus. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu dong semangat Mas Dana. Iya. Kita tepuk Mas Dana. Ini Terima kasih. Sebenarnya saya mau nyari punchline-nya apa. Ini itu tadi udah.
Tapi Itu gak nemu-nemu ini. itu tadi udah Mas lagi punchline. bagus-bagusnya, saya udah kepikiran ada matain tadi. Iya, Pak matanya. Jangan dipatahin. Jangan dipatahin. Tapi kita mau rehat sejenak kan. Oh. Wow. Nah, kita mau Keywordnya Keywordnya adalah kita mau udah rehat pada tahu sejenak. kan ya. Iya, benar. Kita akan kedatangan Karni Elias ya teman-teman ya. Kita Iya. rehat, Jadi- kita akan rehat sejenak. Walau semua masih ada di kepala, kita rehat sejenak.